Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ini, di tanggal 15 Juni 2025 ini, kita akan semakin bersukacita menyambut firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Allah Tritunggal yang kudus. Kami datang ke hadirat-Mu pada hari Minggu yang kudus ini, dengan hati penuh syukur atas karunia-Mu yang melimpah. Engkaulah Bapa yang menciptakan dan memanggil kami. Engkaulah Putra yang menebus dan membebaskan kami. Engkaulah Roh Kudus yang mengurapi dan menguatkan kami. Kami mohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dari Yesaya 61. Biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara melalui pemberitaan firman, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku dan kabar baik yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami untuk hidup dalam sukacita, pengharapan dan kasih yang sejati, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa dan memulai ibadah ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita di minggu ini tertulis di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan, kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun keruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayanan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti, bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Minggu Trinitas,
hari raya gerejawi yang menegaskan iman kita kepada Allah Tritunggal. Iman kita kepada Allah Bapa, iman kita kepada Anak dan Roh Kudus. Dalam terang Tritunggal Kudus inilah yang kita membaca dan merenungkannya di dalam Yesaya 61-9. Sebuah nubuat yang penuh dengan harapan, penghiburan, dan janji pembaruan ilahi. Yesus sendiri mengutip bagian awal dari pasal ini di sinagoga, yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai Lukas 4 ayat 18 sampai 19, menandai bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba melalui kehadiratnya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, tema di minggu ini adalah tahun rahmat Tuhan. Hari ini kita diajak untuk mengenali pekerjaan Allah Tritunggal dalam membawa kabar baik, membebaskan, menyembuhkan, dan memperbarui umatnya. Mari kita menyelami dan melihat bagaimana Allah Bapa mengutus, Anak memberitakan, dan Roh Kudus mengurapi untuk memulai tahun baru rahmat Tuhan itu. Tahun rahmat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini, di ayat pertama, yaitu adalah Roh Allah ada padaku. Bagaimana Bapak Ibu Roh Tuhan mengurapi? Roh Tuhan mengurapi. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan yang telah mengurapi aku. Nubuat ini berbicara tentang seorang yang diurapi oleh Roh Tuhan untuk menjalankan misi ilahi. Ini adalah karya Roh Kudus yang memampukan utusan Tuhan untuk memberitakan kabar baik dan menyembuhkan yang remuk hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita di dalam problem atau juga masalah, kita memiliki hati yang remuk, tetapi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kabar baik di dalam hidup kita, menyembuhkan hati kita, bahkan memulihkan segala hidup kita dalam setiap masalah. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang mengutus, Anak Yesus yang menggenapi, Roh Kudus yang mengurapi. Itu yang tertulis di dalam Lukas 4 sebagai pernyataan misinya. Tahun rahmat Tuhan bukan hanya sebuah waktu dalam kalender, tetapi sebuah zaman keselamatan yang dibuka oleh Kristus. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 2-3 adalah memberitakan pembebasan dan penghiburan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, menghibur semua orang yang berkabung. Kabar itu tidak terhenti pada pengampunan dosa saja, tetapi juga pembebasan dari belenggu, pemulihan harga diri, dan penghiburan bagi mereka yang menderita dalam masa kini. Ini menyentuh kita yang terpenjara oleh rasa bersalah, kecemasan, ketakutan, atau ketidakadilan. Ini adalah wujud nyata dari kasih Bapa, misi penyelamatan Kristus, dan penghiburan Roh Kudus. Orang percaya dipanggil bukan hanya menerima anugerah itu, tetapi juga menjadi pembawa rahmat itu bagi sesama. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 3-4. Ini analah menumbuhkan pohon kebenaran. Mereka akan disebut pohon tarbantin kebenaran, tanaman-tanaman Tuhan untuk memperlihatkan bagaimana keagungannya. Orang-orang yang dahulu remuk hati kini diubah menjadi pohon tarbantin, kuat dan kokoh. Pekerjaan Trinitas tidak hanya menyelamatkan, tapi juga mendewasakan dan memperkokoh umatnya. Di dalam Kristus kita diundang menjadi bagian dari pembangunan yang kembali, memperbaiki rentuhan, membangun ulang kota, dan juga
memulihkan komunitas. Demikian Bapak Ibu juga di ayat 6-7. Ialah ditekankan ini adalah identitas baru sebagai imam Tuhan. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Orang-orang yang menerima tahun rahmat Tuhan dipanggil hidup dalam identitas baru, bukan sekedar diselamatkan, tapi juga melayani sebagai imam, menjadi perantara berkat bagi bangsa-bangsa. Imam di perjanjian baru adalah setiap orang yang percaya dipanggil untuk menyatakan kemuliaan adalah melalui hidup mereka. Sehingga kita, orang yang percaya dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah adalah imam. Bapak Ibu terkasih, selanjutnya di ayat 8-9, yaitu adalah perjanjian kekal dan keturunan diberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita berharap hidup kita, keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sini, aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan mereka. Janji Tuhan bukan bersifat sementara. Tahun rahmat Tuhan adalah awal dari hidup kekal bersama Allah. Keturunan mereka akan dikenal bukan karena prestasi dunia, tetapi karena berkat dan panggilan Allah atas mereka. Begitu juga Bapak Ibu yang terkasih, di dalam hidup kita, tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Bukan hanya sebagai masa lalu dalam pelayanan Yesus, tapi sebagai realitas yang terus berlanjut melalui gerejanya. Dalam kuasa Allah Tritunggal, kita telah diurapi dan dibebaskan dan diutus untuk senantiasa melayani. Sehingga Bapak Ibu terkasih, yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, sudahkah kita hidup dalam tahun rahmat itu? Sudahkah kita menjadi pohon kebenaran yang kokoh di dunia yang rapuh ini? Sudahkah kita memberitakan kabar baik dan menjadi penghibur bagi yang remuk hati? Mari Bapak Ibu terkasih, di Minggu Tritunggal ini, mari kita bersyukur kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas karya keselamatan yang sempurna. Dan mari kita hidup dalam terang tahun rahmat Tuhan sebagai umat yang diurapi dan diutus dan dipulihkan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang Tritunggal yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengurapi kami untuk memberitakan kabar baik, menghibur yang berduka, membebaskan yang berlenggu, dan menanamkan harapan baru dalam dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu sebagai imam-imam-Mu di tengah dunia, sebagai pohon-pohon kebenaran yang Engkau tanam untuk menyatakan kasih dan keadilan-Mu. Ketika kami meninggalkan tempat ibadah ini, jadikanlah kami pembawa tahun rahmat Tuhan yang kemanapun kami pergi, dalam kuasa Roh Kudus, dalam kasih Yesus Kristus, dan dalam perlindungan Bapa Surgawi. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berserah dan melangkah untuk kami jalani. Amin.